sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Gitu Sudahlah dilaporkan pidana akibat dugaan KDRT, kemudian ditahan, dan pada saat yang tidak lama lagi katanya akan diajukan gugatan perceraian begitu ya. Dan juga jangan lupa loh, Ferry ini kan juga sampai nangis-nangis gitu kan. Sebelumnya ya, kasus-kasus sebelumnya apa semua yang perjanjian perkawinan itu emang harus dipikirkan matang-matang ya. Jadi ketika nikah emang nggak, semua orang nggak ada lah ketika nikah itu berpikir akan bercerai. Tapi kan kemudian kita nggak tahu nasib orang jodohnya pendek kan atau panjang. Nah ketika jodohnya hanya sebentar, perjanjian pernikahan jadi masalah tuh. Iya. Jadi masalah karena ada juga yang menyesal karena perjanjiannya kan dia serahkan semuanya ke istrinya ini, jadi nggak dapat apa-apa gitu kan. Artinya kalau membuat perjanjian perkawinan itu harus dilakukan dengan kesadaran yang penuh. Kesadaran bahwa tidak dalam kebucinan begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ulasan terkait dengan peristiwa yang saat ini sedang dibicarakan di masyarakat, yaitu kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Vena Melinda yang diduga dilakukan oleh Ferry Irawan. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Silvi Macan. Manis dan cantik, karena kan menggunakan ini macan ya kan, jadi manis dan cantik. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memberikan ulasan lanjutan ya Bu Silvi. Kalau kemarin saya dengan Bang Nasrullah itu telah mengulas terkait dengan rencana gugatan cerai yang diajukan oleh Vena Melinda kepada Ferry Irawan yang katanya sudah sedang diproses oleh salah satu pengacara senior kita gitu, Bang Hotman Paris ya. Dan pada kesempatan kali ini kita mau juga mengulas terkait dengan pasca penetapan Ferry Irawan sebagai tersangka dan kemudian resmi ditahan pada kemarin ya kalau tidak salah. Kemarin sore ya. Ini yang kita pengen mengatakan bahwa Ferry ini sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Sudahlah dilaporkan pidana akibat dugaan KDRT, kemudian ditahan, dan pada saat yang tidak lama lagi katanya akan diajukan gugatan perceraian begitu ya. Yang Ibu pastikan Ibu juga mengikuti ya, karena Ibu juga kemarin sudah memberikan informasi juga, mengikuti perkembangan kasus ini gitu ya. Dan sepertinya upaya perdamaian ini kan agak sulit untuk ditempuh dibandingkan dengan perkaranya Lesti dan Rizky Bilar. Karena yang sekarang ini menurut informasi itu sepertinya Mbak Vena ini kekeh gitu ya. Kekeh untuk tetap memproses ini secara hukum dan juga tetap mengajukan gugatan cerai begitu ya. Karena ini juga disampaikan oleh salah satu kuasa hukumnya juga. Nah yang Ibu lihat ini akan seperti apa nih sebenarnya kelanjutan dari gugatan ini yang diajukan oleh Mbak Vena ini? Ya, seperti yang saya sudah pernah katakan di podcast yang sebelumnya itu kan ya, kalau yang akan seperti apa itu kan selama masih belum pengadilan belum sampai tingkat pengadilan kan masih bisa dicabut laporannya gitu ya. Jadi kita nggak tahu lah, masih nggak tahu. Masih ada kemungkinan. Masih ada kan, masih nanti polisi pelimpahan lagi ke kejaksaan belum. Jadi masih lumayan ada waktunya gitu. Ibu bilang tuh masih ada hari, ada detik, masih lama gitu, masih menghitung gitu ya. Nggak bisa, nggak tahu. Sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Walaupun semuanya, bahkan artinya keluarga dekat anaknya bahkan juga udah nggak mau ibunya untuk berbaikan lagi gitu kan, maksudnya menghina hubungan seperti sebelumnya ya. Jadi ya, dan sepertinya kan kalau lihat ini kan juga, tapi kita nggak tahu ya hati perempuan ya. Nah ini yang tepat nih gitu ya. Karena kemarin video kita sebelumnya itu ada komentar juga lelaki ngomentarin perempuan gitu, artinya yang pas itu sebenarnya adalah perempuan yang memberikan komentar apa sih yang sebenarnya tentang perempuan itu gitu, yang ada di dalam hati perempuan. Dan saya rasa Bu Silvi ini tepat gitu loh untuk memberikan alasan itu. Masalahnya kan perempuan juga, makanya juga kan dibanding laki-laki kan kesaksiannya aja kan kurang ya.
dalam Islam ya. Iya. Memberikan kesaksian tuh kurang dibanding laki-laki. Harus lebih banyak. Kalau laki-laki cukup lebih banyak lah dari laki-laki. Iya. Karena dianggap kurang akal. Bukan kurang akal dalam artian tuh mungkin dia kan terpengaruh faktor hormon, perasaan lebih daripada logikanya. Jadi juga kita nggak tahu kondisi internal Vena Melinda gitu dalam hal ini. Ya sampai nantilah pengadilan memutuskan gimana gitu. Kalau dalam kasus ininya ya, tahanannya. Mengenai cerai juga kan yang dia ajukan, misal saya belum tahu apakah sudah diajukan atau belum. Dalam proses katanya. Oke, ada prosesnya apa gitu. Artinya proses mungkin baru buat kronologis atau baru buat gugatan Atau surat kuasa gitu. Atau baru surat kuasa. Artinya selama belum dimasukin ke pengadilan diajukan permohonannya ke pengadilan agama, ya kita nggak tahu gitu. Tapi udah dimasukin permohonannya ke pengadilan agama pun masih bisa mungkin untuk dibatalkan gitu kan permohonan karena masih ada mediasi pun masih sebulan waktunya diberikan oleh majelis waktunya kan. Terus sebulan itu bisa beberapa kali mediasi gitu kan. Ya memang sih dan juga jangan lupa loh, Ferry ini kan juga sampai nangis gitu kan. Kalau saya lihat video yang ditunjukkan oleh anaknya Vena itu kan bagaimana nangis-nangisnya seperti itu, nangis gitu kan. Walaupun kata anak itu tidak ada air matanya begitu ya. Ya, nangis kan. Artinya gini loh, ya ada kesungguhannya kesungguhan, ada itikat bahwa dari pihaknya Mas Ferry Irawan ini ingin berdamai, ya, ingin memperbaiki hubungan rumah tangga. Walaupun pada saat ini mungkin ya dari pihaknya Ibu Mas atau Mbak Vena atau keluarganya itu belum bisa membuka pintu terkait dengan itu. Tapi yang Ibu katakan tadi, ini kan permasalahan hati ya. Perempuan itu permasalahan hati, ada dimungkinkan kan ke depan bisa terbuka pintu itu untuk damai. Kalau saya lebih melihat bagaimana Vena Melinda secara pribadi, karena waktu menikah pun anaknya nggak setuju, dia tetap nikah. Faktor bucin tuh mendominasi sampai dia nggak mendengar pendapat-pendapat artinya tidak setuju dengan pernikahan mereka. Dia tetap, artinya ya semua tergantung Vena. Selama tergantung Vena itu ya tergantung itu lagi. Kan perempuan itu macam-macam gitu ya, pengaruhinya tuh nggak harus dari luar juga. Artinya secara hukum ya kita karena bicaranya isu hukum, secara hukum bahwa kemungkinan perdamaian itu masih bisa tercapai itu masih terbuka ya Bu, karena masih ada tahapan-tahapan, baik pidananya itu masih tahap kepolisian, belum kejaksaan, belum sampai ke ke pengadilan, apalagi kan ini deliknya delik aduan ya. Kemudian juga dari gugatan cerainya bisa jadi nanti Ibu katakan tadi ketika diajukan pun ada proses namanya tahapan mediasi di mana para pihak itu dicoba untuk didamaikan begitu ya. Ya artinya masih ada terbuka apapun ya, ini kan semua kuasa Allah ya. Bisa jadi masih ada terbuka kesempatan bagi para pihak untuk memperbaiki keutuhan atau kerukunan rumah tangganya seperti yang terjadi pada Lesti dan juga Rizky Bilar begitu ya. Ini kan memang masyarakat terbelah dua, ada yang mendukung Mbak Vena untuk tetap proses hukum dan juga menceraikan, ada juga yang tetap menyayangkan itu untuk supaya tetap bersatu gitu ya. Tapi bagaimanapun kedua belah pihak ini ya kita serahkan kepada tentunya Mbak Vena dan Mas Ferry yang menjalani gitu kan. Mereka yang tahu paling baik yang mana yang jalan yang harus ditempuh gitu. Dan yang menarik satu lagi Bu, ini saya juga sudah tanyakan ke Bang Nasrullah. Ini kan ada ketika sebelum pernikahan itu kan isunya yang kita baca di media itu Mas Ferry dan juga Mbak Vena sudah membuat perjanjian kawin gitu. Oh gitu ya. Terus? Ini yang agak menariknya itu adalah ketika memang nanti bercerai, ini tidak ada dong perseteruan terkait dengan harta bersama ya, sebagaimana masyarakat mungkin sedang bicarakan begitu. Iya, saya sih nggak tahu. Ada yang di media juga nggak disampaikan detailnya kan isi perjanjian seperti apa. Cuman kan kalau nggak salah gitu. Kalau nggak salah tuh semua akan diberikan gitu ya ke Vena ya, dan terbukti juga dia pernah dapat apa gitu ya, ada penghasilan yang ditransfer pun langsung ke rekeningnya Vena, jadi dia tidak terima. Jadi artinya itu kata dia itu apa, wujud dari
bertanggung jawabnya dia gitu loh, memberi nafkah walaupun jumlahnya nggak besar. Dia pun mengakui jumlahnya besar gitu. Artinya ada kayak gitunya tuh ada dari pihak sang suami. Iya, Gitu. walaupun kembali lagi ya kita belum melihat isi perjanjian dari prakawin ya. Ya memang harus kalau lihat sebelumnya ya, kasus-kasus sebelumnya apa semua yang perjanjian perkawinan itu memang harus dipikirkan matang-matang ya. Jadi ketika nikah emang semua orang nggak ada lah ketika nikah itu berpikir akan bercerai. Nggak ada satu orang pun. Jadi makanya ketika membuat itu pun, tapi kan kemudian kita nggak tahu nasib orang jodohnya pendek kan atau panjang. Nah ketika jodohnya hanya sebentar, perjanjian pernikahan jadi masalah tuh. Iya. Jadi masalah karena ada juga yang menyesal karena perjanjiannya kan dia serahkan semuanya ke istrinya ini, jadi nggak dapat apa-apa gitu kan. Iya, pada umumnya sih perjanjian perkawinan itu terkait dengan pemisahan harta lah Bu ya. Artinya apa yang dia peroleh selama pernikahan itu menjadi milik masing-masing biasa gitu. Tapi ada juga yang diserahkan semua sepanjang apa-apa ada gitu. Tapi kan artinya lebih menguntungkan pihak istri gitu kan. Itu dan ya itu pun harus dipikirkan matang-matang ya. Dipikirkan matang-matang. Jadi membuat perjanjian. Artinya kalau membuat perjanjian perkawinan itu harus dilakukan dengan kesadaran yang penuh. Dengan kesadaran bahwa tidak dalam kebucinan begitu ya. Dan yang logis aja. Yang logis lah ya. Yang logis artinya aja. harus dipikirkan ke depannya seperti apa. Dipikirkan juga artinya plan A, plan B gitu kan. Rencana A, rencana B gitu. Plan A, plan B-nya tuh kalau begini gimana, kalau begitu gimana, terus ya bikin secara logis gitu. Ya, artinya memang perjanjian kawin ini ya memang tidak dilarang, boleh saja dilakukan sebelum perkawinan itu dilangsungkan membuat perjanjian perkawinan, atau memang pada saat perkawinan itu berlangsung bisa juga dibuat perjanjian atau ketika akan atau sudah menikah tadi ya, sudah menikah itu bisa dilakukan. Iya, kita pernah ada kasus. Ya mungkin itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bu Sylvie Macan gitu ya atas waktunya. Dan terima kasih kepada sahabat Halo Pengacara yang telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa dukung kami dengan memberikan like, comment, share dan juga subscribe dari YouTube channel Halo Pengacara. Terima kasih sekali lagi. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.